Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zubaidah dengan NIM 1123075 dari program studi Hukum Keluarga Islam. Kali ini saya akan mereview podcast di kanal YouTube PABKT TV dengan judul Tidak Sah Bercerai Kecuali di Pengadilan Agama, dengan narasumber Bapak Salman selaku dosen pengampu mata kuliah saya, yaitu Hukum Acara Peradilan Agama. Di dalam video ini, Bapak Dr. Salman SHIMA selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Bukit Tinggi menjelaskan bahwa dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya bagi umat Islam, perceraian hanya dianggap sah apabila dilakukan melalui pengadilan agama. Hal ini seringkali belum dipahami oleh masyarakat karena masih banyak yang mengira bahwa talak yang diucapkan secara lisan di rumah melalui pesan singkat atau bahkan hanya disaksikan keluarga sudah cukup untuk memutuskan pernikahan. Padahal menurut hukum yang berlaku, semua bentuk perceraian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum jika tidak diproses melalui pengadilan. Dan di sini juga dijelaskan bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan penuh dalam menangani perkara perceraian bagi umat Islam di Indonesia. Hal ini didasarkan pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam atau KHI yang mewajibkan perceraian dilakukan melalui proses pengadilan setelah upaya mediasi atau perdamaian tidak berhasil. Dengan adanya proses ini, pengadilan tidak hanya memutuskan perceraian, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri untuk berdamai kembali melalui mediasi yang difasilitasi oleh hakim. Dalam penjelasan tersebut juga ditegaskan bahwa talak yang diucapkan di luar pengadilan, termasuk secara lisan, tertulis, maupun melalui media digital seperti WhatsApp, tidak dapat dianggap sah secara hukum. Bahkan dalam kondisi suami yang telah lama tidak diketahui keberadaannya, perceraian tetap tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus melalui proses hukum di pengadilan agama agar memiliki kepastian hukum yang jelas. Dan di sana juga menekankan bahwa perceraian di dalam Islam bukanlah hal yang ringan, karena pernikahan merupakan ikatan yang kuat dan suci. Oleh karena itu, proses perceraian harus dilakukan dengan sangat hati-hati, melalui prosedur yang jelas dan mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak. Sistem peradilan ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak yang seringkali menjadi pihak paling rentan dalam kasus perceraian. Selain itu, dan di sana juga menjelaskan bahwa ketentuan ini merupakan hasil ijtihad kolektif para ulama di Indonesia yang menggabungkan hukum Islam klasik dengan kebutuhan hukum modern di Indonesia. Dengan demikian, aturan ini tidak hanya bersumber dari syariat, tetapi juga telah diintegrasikan dengan sistem hukum negara untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dan di akhir penjelasan ditegaskan kembali bahwa perceraian yang sah secara hukum hanya dapat terjadi melalui pengadilan agama, sementara bagi non-muslim proses perceraian dilakukan di pengadilan negeri. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak melakukan perceraian secara sepihak di luar jalur hukum, serta memahami bahwa proses di pengadilan merupakan satu-satunya cara yang sah untuk mengakhiri ikatan pernikahan secara legal dan diakui secara negara. Demikian video review saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.